adalah salah satu kerajaan bersejarah di Nusantara dengan akar budaya Hindu yang kuat. Sejarahnya yang kuno ditemukan melalui bukti-bukti berharga, termasuk prasasti Yupa yang menjadi bukti tertua tentang kerajaan ini. Terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, pusat kerajaan ini menjadi saksi bisu dari zaman dahulu. Nama Kutai sendiri diambil dari lokasi penemuan prasasti yang mengungkapkan keberadaan kerajaan ini. Selain itu, informasi tambahan tentang Martapura ditemukan dalam kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara yang mengisahkan serangan pasukan kerajaan Kutai Kertanegara dari Kutai Lama terhadap ibu kota kerajaan Martapura. Sumber utama sejarah kerajaan Martapura adalah 7 prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Brubus, Muara Kaman. Penemuan prasasti ini terjadi dalam 2 tahap yang memakan waktu lebih dari setengah abad. Tahap pertama, 4 prasasti ditemukan pada tahun 1879. Setahun kemudian, prasasti-prasasti tersebut diangkut ke Batavia Asgenut Seca van Kunsten en Wetenschapppen, yang kini dikenal sebagai Museum Nasional di Jakarta. Tahap kedua, pada tahun 1940, 3 prasasti tambahan ditemukan, dan ketiganya juga disimpan di museum yang sama. Selain prasasti Yupa, kitab Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara, sebuah naskah Arab Melayu, juga menjadi sumber berharga tentang sejarah kerajaan ini. Sayangnya, naskah ini belum dibahas oleh Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, sehingga masih banyak misteri tentang dinasti Mulawarman yang belum terungkap. Nama Kutai mungkin adalah yang tertua di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara yang umumnya dikenal oleh masyarakat luas. Namun, perlu dicatat bahwa prasasti Yupa itu sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan nama kerajaannya sebagai Kutai. Kesimpulan ini memunculkan sejumlah pertanyaan menarik tentang sejarah dan asal-usul kerajaan ini. Dalam perjalanan sejarah, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Mulawarman, seorang penguasa yang dipuji karena budi pekerti baik dan kekuatan yang luar biasa. Ia bahkan melangsungkan upacara persembahan luar biasa dengan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana di Gua Prakechvara, tempat suci yang memadukan unsur-unsur Hindu dengan budaya Indonesia. Mulawarman, sebagai keturunan Aswawarman, melaksanakan upacara Fratyastoma untuk menyucikan dirinya dan menjadi anggota kasta ksatria. Yang menarik, upacara ini dipimpin oleh pendeta Brahmana asli Indonesia yang membuktikan kecerdasan dan pengetahuannya, mengingat bahasa Sanskerta yang digunakan bukan bahasa sehari-hari. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama dalam sektor pertanian dan perdagangan berkat posisinya yang strategis. Sayangnya, kerajaan Kutai Martapura berakhir tragis ketika Raja Dharmasatya tewas dalam peperangan melawan kerajaan Kutai Kertanegara yang dipimpin oleh Aji Pangeran Sinung Panji Mendapa. Namun, hasil penaklukan ini menghasilkan sebuah kerajaan baru yang menggabungkan nama kedua kerajaan tersebut menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura. Penting untuk dicatat bahwa Kutai Martapura berbeda dari kerajaan Kutai Kertanegara yang berpusat di Kutai Lama, sementara Kutai Martapura berpusat di Muara Kaman. Catatan sejarah seperti Negara Kertagamat menyebutkan bahwa Tanjung Kutai merujuk pada Kutai Kertanegara. Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura kemudian mengalami perubahan besar saat memeluk Islam. Pada tahun 1735, Raja Aji Muhammad Idris mengganti gelar menjadi Sultan dan mengubah nama kerajaan menjadi Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura, sebuah tanda perjalanan sejarah yang unik dan menarik. Hanya 5 nama raja tercatat dalam sumber sejarah, 3 diantaranya terdokumentasi dalam prasasti Yupa beraksara Palawa, dan 2 lainnya dalam kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara, yang ditulis dalam aksara Arab Melayu. Namun, sejumlah informasi yang mencantumkan lebih dari 20 raja tidak dapat diandalkan, karena sumbernya tidak bersifat otentik, lebih mirip dengan ucapan meranyau seorang dukun dalam upacara adat belian. Salah satu nama yang menarik adalah Maharaja Kundungga, yang oleh ahli sejarah diinterpretasikan sebagai nama asli yang belum terpengaruh oleh budaya India. Kundungga awalnya adalah kepala suku, namun saat pengaruh Hindu tiba di Indonesia, struktur berubah menjadi kerajaan dan dirinya menjadi raja. Dengan gelar yang diwariskan secara turun-temurun, Maharaja Kundungga menunjukkan keautentikan budaya asli Indonesia. Aswawarman, putra Maharaja Kundungga, merupakan raja kedua dari kerajaan Martapura. Nama Aswawarman mencerminkan pengaruh budaya Hindu, sebagaimana kata Warman, yang berasal dari bahasa Sanskerta,
umumnya digunakan dalam akhiran nama orang-orang dari India Selatan. Ketika garis keturunan berlanjut, tiba saatnya bagi Mulawarman, anak Aswawarman dan cucu Kundungga, untuk memerintah. Nama Mulawarman dan Aswawarman menunjukkan pengaruh yang kuat dari bahasa Sanskerta dalam penulisannya. Terlepas dari namanya, dugaan bahwa Kundungga belum menganut agama Hindu tetap memunculkan tanda tanya menarik dalam sejarah kerajaan ini. Peninggalan bersejarah kerajaan Kutai yang kaya dan menakjubkan telah memberikan wawasan tentang masa lalu yang luar biasa. Salah satu prasasti yang terkenal adalah Prasasti Mulawarman, juga dikenal sebagai Prasasti Muarakaman, terdiri dari 7 yupa dan ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Palawa. Prasasti ini pertama kali ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan diperkirakan berusia sekitar 400 Masehi. Prasasti Muarakaman memberikan informasi berharga tentang Raja Kutai yang bernama Mulawarman, seorang penganut Hindu, dengan ayah bernama Aswawarman dan kakek yang dikenal sebagai Kundungga. Namun, ini hanya sebagian dari peninggalan sejarah yang luar biasa dari kerajaan Kutai. Prasasti Yupa adalah salah satu bukti tertua tentang keberadaan kerajaan Kutai, memaparkan kehidupan politik, sosial, dan budayanya di Muarakaman, hulu sungai Kalimantan Timur. Peninggalan ini memberikan pemahaman mendalam tentang akar budaya kerajaan ini. Selanjutnya, Ketopong Sultan, sebuah mahkota emas yang digunakan oleh Sultan Kutai, ditemukan dan beratnya mencapai 1,98 kg. Mahkota ini saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta, menghadirkan keagungan masa lalu. Kalung jiwa adalah peninggalan lain yang masih digunakan dalam penobatan Sultan baru, ditemukan pada tahun 1890 di sekitar Danau Lipan Muarakaman. Kalung ini adalah simbol kekuasaan dan tradisi. Kura-kura emas adalah peninggalan unik lainnya, sebuah patung kura-kura emas yang dihadiahkan oleh kerajaan China kepada putri Raja Kutai sebagai tanda niat pangeran untuk mempersunting sang putri. Saat ini, benda ini dipajang di Museum Mulawarman. Pedang Sultan Kutai adalah pedang berlapis emas padat dengan hiasan harimau dan buaya. Anda dapat melihatnya di Museum Nasional Jakarta. Kering Bukit Kang adalah sebuah keris yang dipakai oleh Permaisuri Aji Putri Karangmelenu, permaisuri pertama Raja Kutai Kartanegara. Cerita rakyat mengisahkan bahwa keris ini ditemukan dalam sebuah gong yang terdampar di atas bambu. Singgasana Sultan adalah singgasana yang digunakan oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman dan para Raja Kutai sebelumnya. Benda ini masih tersimpan di Museum Mulawarman, mengingatkan kita akan masa-masa kejayaan kerajaan ini. Peninggalan kerajaan Kutai telah memberikan cahaya pada sejarah tertua di Nusantara, menghadirkan pesona dan warisan yang tak ternilai harganya.